Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia dimanapun adanya di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, dan tengah menunaikan tugas dalam kehidupan kalian. Doa dan harapan saya selalu moga-moga Allah memberikan rahmat, maunah, hidayah kepada kita sehingga kesempatan hidup di dunia ini benar-benar bisa kita manfaatkan untuk menanam. Bukankah dunia ini dikatakan oleh Al-Ghazali sebagai mazra'atul akhirah, tempat untuk menanam guna kepentingan kita di akhirat. Maka tanamlah kebaikan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, dan apa saja, tanpa batas. Dan lakukan kebaikan itu semata lillahi ta'ala. Saya yakin kebaikan itu pasti akan kita tunai di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, kita harus selalu bersyukur karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Mungkin sedikit di antara kita yang tahu kapan kita ini berislam, tapi nyatanya sampai dengan detik ini kita berislam, menunaikan syariat Islam setiap hari. Ini adalah karunia yang sangat besar, karena tidak ada orang yang memiliki otoritas untuk memberikan hidayah kepada kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan dauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi sebenarnya sebaliknya hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ketika kita berislam, memang melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, juga para ulama, tapi hakikat hidayah hanya diberikan Allah. Berarti kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu bersyukur dengan cara semoga bibit iman yang tertanam di dalam hati kita
bisa kita kembang dan kita sempurnakan sehingga menjadi iman yang sempurna. Syariatnya kita lakukan dengan sepenuh hati, sepenuh ilmu, sepenuh jiwa. Dengan itu kita yakin Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Bukankah Allah sudah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu bersyukur, sungguh kami akan menambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan nilai kebaikan yang ada di dalam vlog ini walaupun sedikit bisa menyebar ke jangkauan yang lebih luas dan memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian, khususnya vlog kali ini tentang informasi yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia, bisa memberikan sedikit wawasan, sedikit pengetahuan, dan kemudian kita bisa melakukan sikap yang proporsional sehingga komunis tidak membuat kita takut, juga sebaliknya tidak membuat kita lalai. Komunis di Indonesia adalah realita yang pernah mencederai kepercayaan kita kepada mereka, bahkan menusuk kita dari belakang pada saat kita sedang sangat sulit menghadapi agresi Belanda. Para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, saat itu jam 3 pagi tanggal 18 September 1948 terdengar bunyi letusan pistol 3 kali. Itu sebagai sebuah sandi bahwa pemberontakan komunis di bawah pimpinan Musso di Madiun mulai bergerak. Mereka melakukan persiapan yang sangat matang dengan laskar yang mereka bentuk, mereka latih, tentara yang mereka sudah pengaruhi, juga sudah dikoordinasikan berapa batalion yang akan ditempatkan di Madiun dan daerah-daerah yang lain, daerah mana saja yang akan dikuasai dengan sekuat tenaga, daerah mana yang harus ditinggalkan karena tidak mungkin dipertahankan, daerah mana saja yang akan dijadikan daerah yang kacau sehingga PKI bisa bergerilya di tempat itu. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dengan sangat cepat PKI menguasai kantor pemerintahan di Madiun, bank-bank, kantor telepon, markas polisi, markas CVM, dan tempat-tempat strategis yang lain. Melalui radio mereka, Gelora Pemuda, mereka melakukan propaganda, menyalahkan pemerintah dan menarik simpati rakyat seperti biasa dengan program-program yang pro rakyat yang sebenarnya di dalamnya mengandung tipu daya. Dan
dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemberontakan komunis di Madiun ini bisa dihancurkan. Kekuatan yang mereka bangun bisa dilumpuhkan dengan kekuatan tentara Republik Indonesia dibantu oleh rakyat. Hanya ada satu kesalahan besar yang kita lakukan sehingga komunis tidak benar-benar lumpuh pada saat itu, yaitu komunis tidak kita bubarkan. Komunis masih tetap hidup, ditambah situasi politik pada saat itu antara tahun 45 sampai tahun 55, situasi politik tidak stabil, gonta-ganti bongkar pasang kabinet tapi tidak menimbulkan perubahan. Situasi ekonomi sangat kacau, rakyat sangat menderita. Itu adalah tempat yang bagus, situasi yang bagus untuk persemaian komunis. Dan memang terbukti komunis yang tidak kita bubarkan kemudian mendapatkan suasana di mana itu adalah tempat inkubasi paham komunis. Maka tahun 1955 ketika bangsa Indonesia melakukan pemilu yang pertama, komunis pada waktu itu menjadi peserta pemilu. Pada waktu itu pemilu tahun 55 memilih 260 orang untuk kursi DPR dan 520 orang untuk kursi MPR. Kalau tidak salah lebih dari 30 partai politik yang ikut pemilu yang diselenggarakan sekitar 25 Desember 25 Oktober kalau sampai 25 Desember kalau tidak salah. Kemudian hasilnya adalah PNI sebagai pemenang pertama, Masyumi pemenang kedua, NU pemenang ketiga, dan PKI itu menjadi pemenang keempat. Ini yang fakta ini sangat luar biasa. Karena tahun 48 PKI melakukan pemberontakan dan hancur. 7 tahun kemudian PKI menjadi pemenang. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi pelajaran kepada kita semua. Bahkan di beberapa daerah PKI mendapatkan kemenangan, misalnya di Trenggalek misalnya. Pada waktu itu kalau tidak keliru PNI mendapatkan 11, PKI mendapatkan 10 kursi dan NU mendapatkan 6 kursi. Akhirnya bupati direbut oleh PKI. Ini juga harus menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa walaupun ada paham yang bertentangan betul dengan mayoritas paham umat, mereka bisa saja hidup ketika situasinya memungkinkan. Ini yang harus kita. Para santri dan wali santri serta keluarga bahagia, kemenangan PKI menjadi pemenang pemilu nomor 4 pada pemilu pertama 1955 itu meningkatkan kepercayaan diri PKI. Mereka yakin akan bisa menjadi pemenang nomor 1. Bahkan bukan hanya menjadi pemenang,
tapi mereka juga yakin akan bisa menguasai Indonesia, mendirikan negara komunis di Indonesia kalau mereka bekerja lebih keras lagi. Karena mendirikan negara komunis di Indonesia adalah cita-cita mereka yang sudah mereka lakukan baik di pra kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, dan terbukti mereka gagal. Tahun 1925 mereka sudah mencoba melakukan itu. Mereka sudah menyiapkan kader-kadernya dari pusat sampai daerah dan melakukan berbagai kegiatan yang ujungnya adalah pemberontakan dan pengambil alihan kekuasaan. Gagal pada saat itu, sehingga kader-kader PKI banyak yang ditangkap dan dibuang ke Digul, sebagian lagi dihukum, dan mereka kemudian tiarap dan tidak mampu melakukan gerakan lebih besar lagi. Muncul lagi tahun 48 melakukan gerakan yang sama, melakukan persiapan yang sama, cuma waktu itu kepada pemerintah Republik Indonesia, dan gagal lagi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kesalahan kita adalah tidak membubarkan PKI pada saat itu. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia. Kemudian PKI setelah mendapat kursi yang cukup penting di majelis dan majelis konstituante, dan satu itu tokoh-tokoh PKI mendapatkan panggung yang terbuka, mendapatkan kesempatan yang luas untuk melakukan agitasi, propaganda, dan juga melakukan infiltrasi di berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintahan, tentara, polisi, dan lain-lain. Mereka masuk di organisasi buruh, masuk di kelompok tani, dan seterusnya. Dan secara simultan, terus-menerus, mereka melakukan indoktrinasi, bagaimana mereka membungkus kelicikan mereka dengan program-program yang seakan-akan pro rakyat. Padahal sebenarnya mereka anti agama. Sebenarnya mereka akan merubah tata kelola di negara ini sesuai dengan tata kelola Partai Komunis. Mereka terus mendapatkan kesempatan itu. Mereka bergerak dalam semua lini, politik, ekonomi, juga budaya. Mereka menumbuhkan suasana yang ketakutan karena watak mereka adalah radikal. Suasana di tengah masyarakat ada suasana ketakutan. Di mana-mana mereka menggali lubang yang seakan-akan lubang itu disiapkan untuk mengubur orang-orang yang tidak sesuai dengan garis PKI. Apalagi setelah tahun 60-an Masyumi dibubarkan, praktis PKI menjadi semacam penguasa tunggal. Mereka terjun di berbagai lini. Tokoh-tokoh mereka berkesempatan untuk masuk di mana saja menggunakan kunci atas nama pendukung Soekarno, BPS. Hanya satu saja kekuatan pada saat itu yang bisa mengimbangi di level bawah, yaitu Nahdlatul Ulama. Para santri,
dan wali santri juga keluarga bahagia. Puncaknya adalah ketika mereka sudah memiliki semacam keyakinan yang sempurna bahwa kekuatan mereka sudah cukup untuk kembali melakukan gerakan yang beberapa sudah dilakukan dalam bukti gagal, dan kali ini mereka sangat yakin bahwa gerakan yang mereka lakukan akan sangat berhasil. Aspek-aspek pertimbangan-pertimbangan dari para tokoh PKI bahwa tentara harus sempurna, senjata-senjata harus disiapkan sempurna, tank-tank juga harus disiapkan. Tokoh-tokoh PKI justru menafikan itu dengan kekuatan jumlah pengikutnya, dengan selesainya penculikan para jenderal, rasanya semuanya akan menjadi mudah untuk dikendalikan. Karena terlalu percaya diri, terlalu yakin dengan kekuatannya, mereka melupakan banyak hal. Yang justru mereka lupakan ini menjadi titik balik apa yang mereka yakini juga dalam waktu singkat seperti peristiwa Madiun menjadi hancur berantakan. PKI bukan lagi menjadi penguasa, tapi justru menjadi pecundang yang pengikutnya sebagian mati terbantai, sebagian lagi ditangkap, dibuang ke Nusa Kambangan, sebagian lagi ditembak mati. Tapi teror yang dilakukan PKI sampai hari ini menimbulkan trauma yang luar biasa, bahkan semacam ketakutan tersembunyi kalau PKI ini akan muncul kembali. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, memang pada saat itu ketika PKI melakukan pemberontakan dan dalam waktu singkat PKI bisa dihancurkan, di level bawah ini terjadi kebingungan yang luar biasa. Pemerintah tidak cukup bisa memberikan arahan kepada masyarakat bawah, tentara tidak cukup personelnya, maka seakan-akan rakyat ini dibiarkan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Padahal struktur PKI itu sudah terbentuk dari atas sampai bawah. Sehingga di level bawah, di level kampung, di level desa, di level kecamatan, ini ada pertarungan yang terus-menerus antara umat Islam dan lebih khusus lagi Nahdlatul Ulama dan PKI di sisi yang lain. Ini akan terjadi pertempuran yang luar biasa, saling mengintip, saling mengincar, saling menculik, saling membantai, dan luar biasa. Akibatnya terjadi korban yang demikian banyak, sebagian memang proporsional, sebagian lagi ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Ini adalah pengalaman sejarah yang sekali lagi tidak boleh terulang di masa yang akan datang. Kita cukupilah tragedi buruk yang dilakukan oleh gerakan-gerakan semacam itu sejak dini harus kita ketahui dan sejak dini harus kita cegah. Kita harapkan sejarah di negara kita ini diisi dengan sejarah yang baik, sejarah yang penuh persaudaraan, karena sejarah yang buruk ini mau tidak mau akan melukai hati bangsa kita ke depan. Para santri dan wali santri, apakah PKI ini
masih ada? Ini pertanyaan yang bukan hanya muncul di hati masyarakat bawah, kita lihat di berbagai media nasional, tokoh-tokoh nasional, ada semacam dialektika, perdebatan bahwa sebagian PKI ini sudah mati, nggak mungkin tumbuh lagi. Sebagian bilang yakin PKI ini masih hidup dan sedang melakukan kegiatan. Bahkan sebagian lagi ada yang sangat yakin PKI ini sudah membuat struktur seperti dulu, mulai dari atas sampai tingkat ranting. Sebenarnya seperti apa? Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, PKI ini bukan hanya politik. PKI ini hidup karena memiliki ideologi. Ideologi komunis ini seperti banyak ideologi yang lain tidak pernah ada matinya. Lemah iya, tapi mati tidak. Yang kedua, selama keadaan yang membuat PKI bisa hidup, bisa dihilangkan, dinetralisir, maka PKI hanya akan menjadi kenangan. Apa keadaan-keadaan yang membuat PKI ini bisa hidup dan bertumbuh? Yang pertama, keadaan ekonomi. PKI akan bertumbuh, akan berkembang kalau ekonomi masyarakat ini kacau. Mereka akan muncul seperti pahlawan dengan sistem yang mereka sampaikan. Orang-orang yang dalam tanda petik kelemahan ekonomi akan pasti ikut propaganda mereka. Yang kedua adalah politik yang tidak stabil. Di tengah kekacauan, PKI akan muncul, memegang sana sini, menghancurkan sana. Kemudian di tengah kekacauan mereka memasukkan kader-kadernya di berbagai lini, dan pada saat yang tepat kader-kader itu bersama untuk menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Yang ketiga adalah ketidakadilan. Kalau disparitas kaya dan miskin ini semakin jauh, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, di sana PKI akan mendapatkan habitat yang bagus untuk tumbuh. Yang keempat, umat Islam saling bertikai antara satu dengan yang lain. Ada FPI, ada HTI, ada Wahabi, ada Salafi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada banyak organisasi yang lain. Mereka tidak merekatkan ukhuwah Islamiyah, tapi justru memperjuangkan egonya masing-masing, sehingga dalam tanda petik sesama umat Islam ini saling bertikai, bahkan saling memaki, saling mengunggulkan tokohnya masing-masing dan mencela tokoh yang lain. Pada saat yang sama, PKI akan muncul pelan-pelan di tengah kegelapan dan membuat kaderisasi yang kalau kita tidak hati-hati kita akan kaget. Mereka mendadak menjadi kekuatan besar yang sangat sulit untuk kita hadapi. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, apakah saat ini PKI ada? Terus kalaupun ada, bentuknya seperti apa? Yang jelas kita tidak mendapati papan nama yang pengurus partai. Jarang kita temukan simbol mereka, palu arit ada di tempat yang terbuka. Mungkin tersembunyi ya, tapi di tempat terbuka ya. Kelihatannya kok PKI tidak ada. Menurut saya PKI masih tetap ada.
dan terus mencari peluang dan membuat suasana yang memungkinkan mereka bisa bangkit. Apa indikatornya? Yang pertama, film G30S PKI. Kita pernah mengalami film itu menjadi tayangan wajib pada setiap tanggal 30 September. Sehingga pasti kita melihat televisi menyiarkan itu. Tapi kemudian dilarang. Kita tidak lagi mendapatkan siaran itu. Yang ketiga, beberapa yang lalu Panglima menyarankan, Gatot Nurmantio menyarankan agar tentara menonton film itu. Yang terakhir kita dengar Pak Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang dan juga tidak menyuruh untuk melihat film itu. Ini aneh. Kejadian sepenting itu masyarakat dibiarkan dalam kebingungan untuk tidak mendapatkan informasi yang akurat. Para sejarawan yang pinter-pinter itu kemana? Selama tumbangnya Orde Baru tahun 98 sampai sekarang, waktu yang cukup lama. Oke lah, film itu masuk penguatan Orde Baru yang tidak seluruhnya mungkin benar. Tapi mestinya para sejarawan cukup waktu untuk melakukan penelitian di mana kelemahannya dan bagaimana yang benar. Tapi ternyata itu tidak dilakukan. Ini menunjukkan ada sebuah pertarungan elit di sana yang termasuk di dalamnya PKI, sehingga Partai Komunis ini minimal bisa menumbuhkan keraguan bahwa film itu benar, menimbulkan keraguan bahwa pemberontakan itu tidak sepenuhnya dilakukan oleh PKI, menimbulkan pendapat bahwa PKI menjadi korban. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya media yang cukup besar yang terang-terangan mengangkat sebuah semacam liputan dalam, ya, liputan yang sungguh-sungguh, yang ujungnya adalah menunjukkan PKI sebagai korban. Para algojo ditunjukkan, sehingga di satu sisi PKI menjadi korban, algojo ditunjukkan sehingga memperkuat bahwa PKI korban dari algojo-algojo itu. Padahal di tengah lapangan tidak seperti itu. Terjadi pertempuran yang luar biasa, karena PKI waktu itu membentuk jaringan dari pusat sampai ranting dan menguasai berbagai lini yang sangat penting, masuk pabrik, gerakan kelompok-kelompok tani. Organisasi mereka cukup solid dan cukup kuat, doktrin mereka cukup kokoh dan kuat. Ini yang kedua. Yang ketiga, tokoh-tokoh mereka berani muncul di permukaan dan menuntut keadilan, berdiskusi dan semacamnya, menuntut keadilan, bahkan menuntut ganti rugi. Tidak mungkin mereka berani muncul di permukaan menuntut ganti rugi kalau di belakangnya tidak ada kekuatan besar.
para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Kita harus berjuang membangun Indonesia seperti dicita-citakan pendiri bangsa, dan juga kita negeri yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila. Kalau itu bisa kita lakukan dalam suasana pandemi, kita jadikan momentum untuk kita bersama-sama mengatasi pandemi, dan kekuatan kebersamaan kita pakai untuk membangun Indonesia sesuai dengan skill dan passion kita masing-masing. Maka kita yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang besar, negara yang adil, negara yang makmur. Dan pada saat negeri seperti itu, maka PKI seperti tadi saya katakan hanya akan menjadi kenangan, hanya akan menjadi catatan sejarah. Mereka tidak akan bisa tumbuh berkembang di negara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.